Halo guys, kembali lagi di Project Film. Nah, kali ini kita akan membahas alur cerita film Ip Man 3. Film Ip Man 3 adalah film Hong Kong bergenre biografis seni bela diri yang disutradarai oleh Wilson Yip, yang diproduksi oleh Raymond Wong dan ditulis oleh Edmond Wong. Ini merupakan film seri Ip Man yang ketiga, berdasarkan kehidupan dari Grandmaster Wing Chun, Yip Man. Film ini dirilis perdana di Hong Kong pada tanggal 16 Desember 2015 dan dirilis secara resmi di Hong Kong, Singapura, Malaysia. Nah, bagaimana keseruannya? Langsung saja kita simak videonya. Di pagi hari datanglah seorang pemuda ke rumah Ip Man dan ternyata dialah Bruce Lee. Dia menagih janji Ip Man di waktu lalu untuk mengajarinya Wing Chun. Namun di saat itu, Ip Man mengatakan, "Kenapa aku harus mengajarimu?" Bruce Lee pun menjawab, "Aku akan menjadi murid terbaikmu." "Kenapa kamu yakin?" "Karena saya sangat cepat," itu katanya. Setelah itu Ip Man menguji kecepatan Bruce Lee dengan melemparkan rokoknya. Waduh, sayang banget ya. Namun Ip Man hanya berkata, "Lumayan." Kemudian Ip Man membuka pintu dan berdiri diam. Bruce Lee pun langsung sedikit kecewa, namun dia tetap diam dan langsung keluar dengan rasa kecewa. Kemudian di sebuah sekolah dasar Ci, terlihat ada dua bocah yang bertarung. Yang baju hijau bernama Cheng Fong dan yang baju putih Ip Ching. Tak berselang lama, datanglah seorang guru yang memisahkan mereka. Kedua bocah tadi dibawa ke kantor. Di sana terlihat Ip Ching diobati ibunya dan Ip Cheng Fong diobati ibu guru. Tak lama kemudian datanglah Ip Man. Kemudian bu guru tersebut menjelaskan apa yang terjadi. Tiba-tiba Cheng Fong memakan telur yang ada di atas meja. Waduh, sepertinya kelaparan nih bocah ya. Karena kelaparan, setelah itu Ip Man pun mengerti apa yang terjadi. Membawa Cheng Fong ke rumahnya untuk makan malam. Tentu saja, dalam hati Cheng Fong senang sekali kan. Di malam harinya, mereka langsung makan bersama. Tak lama kemudian, Cheng Fong berlatih di kayu tempat biasa Ip Man latihan. Kemudian datanglah ayah Cheng Fong untuk menjemput anaknya setelah selesai makan dan berlatih. Kemudian Ip Man menceritakan apa yang sedang terjadi dan menyuruh anaknya meminta maaf. Dan mereka pun saling memaafkan. Setelah itu mereka langsung pulang dari rumah Ip Man. Keesokan harinya, Cheng Tinchin sedang bertarung di tempat pertarungan ilegal. Tak lama kemudian, datanglah bos mereka yaitu Mike Tyson atau yang bisa disebut Frank. Mengetahui hal itu, Sang langsung menemui Frank, lalu Sang menyerahkan uang kepada Frank. Namun, Frank kemudian sedikit kesal dan mendesak Sang untuk membereskan sekolahan dalam waktu 2 minggu. Di waktu yang bersamaan, Frank melihat pertarungan Cheng Tinchi dan kemudian dia menanyakan kungfu apa itu kepada Sang. Sang pun menjawab, "Wing Chun." Di tempat lain, Ip Man berkunjung ke sebuah restoran untuk berfoto bersama guru-guru besar kungfu. Namun, tiba-tiba ada telepon untuk Ip Man dan ternyata itu adalah istrinya yang sudah menunggu Ip Man di kelas dansa. Namun, Ip Man lupa dengan janjinya dan istrinya pun langsung ngambek. Di saat Ip Man menunggu anaknya pulang sekolah, Ip Man bertemu dengan Cheng Tinchi dan ternyata mereka dari sekolah yang sama, dari sekolah kungfu yang sama dan guru kungfu juga yang sama. Kemudian Cheng Tinchi mengajak Ip Man duel persahabatan di kesempatan waktu. Kemudian Ip Man mengiyakannya. Ketika Ip Man dan anaknya pulang, Sang dan anaknya buahnya pun menuju sekolah. Melihat hal itu, Ip Man sedikit curiga. Sesampainya di kantor sekolah, Sang dan anak buahnya membuat kekacauan sehingga membuat para guru ketakutan. Ternyata Sang ingin membeli sekolah ini untuk bisa. Namun kepala sekolah menolaknya. Mendengar hal itu, Sang marah dan memaksa kepala sekolah tersebut dengan kekerasan.
Tiba-tiba datanglah Ip Man mengajar Sang dan anak buahnya. Kemudian langsung menelepon polisi. Kemudian di malam itu, karena sangat kesal, Sang menyuruh anak buahnya untuk merantai sekolah itu. Dan benar saja, di pagi harinya, murid dan orang tua ramai di luar sekolah karena sekolahnya dirantai. Melihat itu, Ip Man menyuruh anak muridnya untuk membuka gembok dan rantainya, dan terbukalah pintunya. Tiba-tiba anak murid Ip Man melihat anak buah Sang pergi dari sekolah itu. Mengetahui hal itu, Ip Man memutuskan untuk berjaga malam di sekolah itu bersama muridnya. Tiba-tiba segerombolan anak buah Sang menyerang sekolah itu. Melihat hal itu, Ip Man pun langsung menghajar semua anak buah Sang dengan sangat cepat. Namun tanpa disadari, sebagian anak buah Sang membakar sekolah itu dan sambil menculik kepala sekolahnya. Tak sengaja, Cheng Tinci melihat kejadian itu. Sontak dia langsung saja menghajar habis anak buah Sang tersebut. Setelah keributan itu selesai, semua warga di sekitar itu berterima kasih kepada Ip Man dan muridnya. Kemudian Ip Man melihat Cheng Tinci dan kemudian Ip Man pun menghampirinya dan ngobrol sebentar. Keesokan harinya tiba-tiba istri Ip Man merasakan nyeri di perutnya. Kemudian ia pun langsung memberi Li obat herbal di toko terdekat. Di tempat lain, Guru Tin menghampiri Ip Man. Dia sangat menyesal melihat kelakuan mantan muridnya Sang. Dengan sangat kesal, Guru Tin langsung menghampiri ke base camp muridnya itu. Dan saat bertemu Guru Tin, langsung memarahi Sang. Dan tiba-tiba Sang ingin memukul Guru Tin. Tapi dia ragu. Sontak Guru Tin tiba-tiba menampar Sang. Melihat hal itu, Sang ingin menusuk Guru Tin. Dengan sigap, Ip Man pun menggagalkannya. Kemudian Sang memanggil seluruh anak buahnya dan mengepung Ip Man dan Guru Tin. Tak lama kemudian, datanglah polisi gendut itu dan mengancam Sang. Keesokan harinya, tiba-tiba istri Ip Man kembali merasakan nyeri di perutnya dan kemudian dia langsung ke rumah sakit. Setelah diperiksa ternyata istri Ip Man terkena penyakit kanker. Mendengar hal itu, ia langsung pulang dengan rasa takut dan muka pucat. Ternyata istri Ip Man pun pergi ke sekolah. Sesampai di sana, ia melihat Ip Man sedang dipuji-puji oleh emak-emak di sana. Melihat hal itu, istri Ip Man langsung pulang ke rumah. Mungkin dia kesal ya guys ya. Di tempat lain, Cheng Tinci kembali menang dalam pertarungan ilegal. Dan kemudian Sang tahu kalau Cheng Tinci menghajar anak buahnya. Kemudian Sang menawarkan Cheng Tinci untuk menghajar seseorang ahli kungfu yaitu Guru Tin. Tak lama kemudian Cheng Tinci langsung ke tempat Guru Tin. Tak pakai lama, Cheng Tinci langsung menghajar Guru Tin. Walaupun Guru Tin melawan namun tetap saja kalah karena Cheng Tinci terlalu jago. Sampai akhirnya tangan Guru Tin pun patah. Waduh, kasihan juga ya guys ya. Ketika saat Ip Man hendak pergi ke sekolah, lagi-lagi tiba-tiba dia melihat istrinya bangun dan istrinya pun berkata, "Kapan bisa makan bersama lagi?" Ip Man berkata, "Malam ini mungkin ya." Sontak Ip Man menanyakan kondisi istrinya karena terlihat begitu pucat. Ketika istrinya ingin memberitahu penyakitnya, tiba-tiba ada telepon berbunyi dan ternyata dari rumah sakit tempat Guru Tin dirawat. Ip Man pun langsung pergi ke sana. Di tempat lain, ternyata Sang sudah merencanakan hal itu. Dan Sang dan anak buahnya menculik anak-anak di sekolah. Dan menyuruh kepada sekolah datang ke base camp Sang dalam waktu 2 jam. Kemudian saat Ip Man ke sekolah, dia kaget. Tahu bahwa anaknya diculik oleh Sang dan nggak pakai lama juga, Ip Man langsung ke base camp Sang dengan membawa bambu. Dengan seorang diri ya, solo player ini sepertinya. Sampai di sana, Sang langsung menyuruh Ip Man bersujud di depannya. Di saat bersamaan, Cheng Tinci juga datang dan membawa anaknya pulang. Sang pun langsung memberi tantangan 1 melawan 10. Ip Man pun langsung melawannya. Waduh, yang mudah kali ya bagi Ip Man. Tak lama kemudian, tiba-tiba Cheng Tinci datang kembali. Tanpa basa-basi, Cheng Tinci langsung memukul Sang dan anak buahnya untuk menyelamatkan anak-anak sekolah itu.
Kemudian Sang pun kabur dengan membawa anak Ip Man. Mengetahui hal itu, Ip Man langsung mengajar Sang. Ip Man menyuruh anaknya untuk menggigit tangan Sang. Dan anaknya berhasil kabur dan menggocek-gocek anak buah Sang. Lalu langsung naik ke atas tangga. Dan Ip Man pun juga langsung naik. Tak lama kemudian datanglah polisi dan reporter mengetahui hal itu. Mengetahui hal itu, Sang langsung kabur lewat jendela. Dan di tempat lain, malah Cheng Tinci juga ditangkap polisi itu. Waduh, kasihan banget ya, sudah nolong ya kan, tapi ditangkap polisi. Di saat istri Ip Man merasa cemas di rumah, tiba-tiba Ip Man pulang membawa anaknya dan memeluknya. Dengan rasa kesal, istrinya langsung menampar Ip Man. Di saat istrinya terus menangis, Ip Man memeluknya. Istrinya pun memberitahu Ip Man bahwa dia terkena kanker. Sontak pasti Ip Man merasa sedih ya guys ya. Besoknya Ip Man dan istrinya ke rumah sakit untuk cek kanker istrinya. Dan ternyata sisa hidup istri Ip Man hanya 6 bulan lagi. Malam harinya, Ip Man pun makan malam bersama istri dan anaknya, seperti yang dijanjikannya semalam ya guys. Besoknya prank menghampiri Sang, yang sedang latihan tinju dengan seorang Muang Thai. Dengan sangat marah, prank memukul samsak di tangan Sang. Sang pun terpental. Prank pun langsung menyuruh pria itu menghabisi Ip Man, yaitu yang ahli Muang Thai tadi ya. Ketika Ip Man memasuki lift, tiba-tiba masuklah pria Muang Thai tersebut dan langsung saja menghajar Ip Man. Ip Man pun langsung saja melawannya dan melindungi istrinya. Ip Man pun langsung membawa Muang Thai itu keluar dari lift dan mereka berdua bertarung menuruni anak tangga. Setelah mengalahkan Muang Thai itu, keluarlah istrinya dari lift dan mereka langsung bergandengan tangan pulang ke rumah. Dan kemudian Ip Man bertemu polisi gendut itu. Dia berkata semua sudah aman dan tak ada masalah. Hanya saja kita tak bisa yakin dengan bos mereka. Kemudian Ip Man pun langsung menemui Prank. Sesampai di sana, Prank ingin mengajak tarung Ip Man. Jika dalam waktu 3 menit Ip Man dapat bertahan, Prank akan melepaskannya. Pertarungan pun dimulai. Terlihat Prank memiliki kekuatan yang sangat kuat dan cepat. Ip Man pun sempat kewalahan melawan Prank. Dan sampai akhirnya Ip Man mengeluarkan jurusnya, pukulan 1000 tangan. Namun Prank juga berhasil menendang Ip Man sampai terpental. Ketika lonceng berbunyi, Ip Man hampir menendang masa depan Prank. Dan Prank hampir memukul dagunya Ip Man. Pertarungan pun selesai dan Ip Man pun pulang. Di tempat lain, Cheng Tinci menyewa sebuah tempat untuk membuka perguruan Wing Chun. Namun Cheng Tinci tiba-tiba langsung pergi ke suatu tempat dan menemui seorang reporter. Dan dia ingin membuat berita bahwa Wing Chun Ip Man itu tidak asli. Melihat ada guru kungfu, Cheng Tinci langsung menghampirinya dan mengajaknya pertandingan persahabatan. Cheng Tinci langsung saja menyerang guru itu dengan cepat. Reporter tadi yang tidak mau meliputnya langsung saja memotretnya. Kejadian itu dan hal itu membuat Cheng Tinci menjadi semakin terkenal. Dan dia pun semakin terkenal lagi saat mengalahkan semua guru kungfu. Dan akhirnya Cheng Tinci pun dikenal banyak orang. Dan di depan para reporter dan muridnya, Cheng Tinci bilang bahwa Ip Man tidak dapat mewakili Wing Chun. Dan Cheng Tinci pun menantang Ip Man bertarung. Keesokan harinya tersebarlah surat kabar bahwa akan ada pertarungan Wing Chun melawan Wing Chun. Di saat Ip Man menemani istrinya berobat, Ip Man membaca koran yang isinya Cheng Tinci menantang Ip Man. Melihat hal itu, Ip Man membalik beritanya dan membaca sebuah lelucon untuk istrinya. Padahal istrinya juga mengetahui bahwa Cheng Tinci menantang Ip Man. Tibalah hari saat pembuktian Wing Chun. Siapa yang terkuat? Semua orang sudah menunggu, namun Ip Man tak kunjung datang. Dan muridnya tidak tahu keberadaan Ip Man. Di waktu yang sama ternyata Ip Man lagi menari dansa happy-happy bersama istrinya. Dikarenakan Ip Man tak datang, juri pun memutuskan Cheng Tinci adalah pemenangnya. Kemudian di saat Ip Man menari, tiba-tiba istrinya pingsan dan terjatuh. Ip Man langsung panik dan membawa istrinya ke rumah sakit. Kemudian di rumah sakit, istri Ip Man membuat surat jadwal tanding ulang dengan Cheng Tinci dan menyuruh anaknya mengantarkannya.
Sampainya di rumah, istri Ip Man ingin melihat dia berlatih karena dia sudah membuat tanggal ulang pertarungan dengan Cheng Tinci. Ip Man pun langsung latihan dengan perasaan sedih. Kemudian datanglah Ip Man dan istrinya ke rumah Cheng Tinci. Dan istrinya menunggu di luar ruangan dan pastinya mendoakan yang terbaik untuk Ip Man. Pertarungan pun diawali dengan menggunakan tongkat. Ternyata Ip Man dan Cheng Tinci sama-sama ahli menggunakannya. Sampai tongkat mereka pun putus. Kemudian di ronde kedua, ronde kedua cuy. Mereka bertarung menggunakan pisau dan ternyata mereka juga sama-sama ahli. Pertarungan berlangsung sengit dan sangat seru dan akhirnya masuklah di ronde terakhir. Ronde terakhir nih cuy. Mereka bertarung menggunakan tangan kosong. Nah ini baru laki-laki kan tangan kosong. Pertarungan berlangsung sengit. Ip Man dan Cheng Tinci sama-sama ahli dalam Wing Chun. Akhirnya Cheng Tinci mencolok mata Ip Man dan langsung memukul Ip Man. Namun Ip Man dapat menghindarinya melalui pendengarannya. Dan akhirnya Ip Man mengakhiri pertarungan itu dengan memukul perut Cheng Tinci dengan satu pukulan maut. Dan Cheng Tinci pun terjatuh dan kalah. Dan kemudian Ip Man mematahkan flang yang bertuliskan Guru Besar Wing Chun. Cheng Tinci pun mengakui kesalahannya. Namun, Ip Man berkata, tidak ada yang lebih penting daripada cinta di dalam dirimu. Film pun selesai. Nah, bagaimana menurut kalian para pecinta film? Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Semoga kalian suka dengan video ini. Dan semoga channel ini bisa berkembang dan bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan di dalam video ini. Komen di bawah film apa lagi yang enak dibahas. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.